Nah, kutipan langsung yang panjangnya terdiri dari 4 baris atau lebih. Pertama yang harus kamu perhatikan, yakni diketik satu spasi. Jadi, jarak antar baris dalam kutipan langsung itu hanya satu spasi. Nah, ketika kalian membuat kutipan ini dalam skripsi Anda spasinya 2 spasi. Line space-nya 2 spasi atau spasi ganda, spasi rangkap. Nah, kemudian ketika kamu membuat kutipan yang panjangnya 4 baris atau lebih, bagian kutipan ini nanti kamu ubah menjadi satu spasi, gitu ya. Jadi satu spasi. Itu pertama, diketik satu spasi. Kedua, dimulai 7 ketukan dari batas tepi kiri. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah kutipan Anda yang kamu pastekan di dalam skripsi, yang kamu buat satu spasi tadi, itu tadi dibuat menjorok. Yang menjorok tidak satu baris, tidak baris pertama, tapi ya semua baris kutipan itu. Gitu ya. Ketika kutipan Anda terdiri dari 6 baris, ya 6 baris itulah menjorok semua. Menjoroknya berapa dalam? 7 ketukan atau ya paling tidak pokoknya menjorok gitu ya. Pokoknya paling tidak menjorok. Kemudian yang ketiga yang perlu kamu pahami ini yang penting. Bentar. Nah, sumber rujukan ini wajib ditulis sebelum kutipan teks. Nah, jadi ketika kamu membuat kutipan langsung kurang dari 4 baris, itu kan sumbernya boleh di depan kutipan maupun di belakang kutipan. Tapi ketika kamu membuat kutipan langsung yang panjangnya 4 baris atau lebih, itu wajib sumbernya harus sebelum kutipan. Ingat, yang hanya sebelum kutipan itu hanya jenis kutipan yang kedua ini. Selain itu boleh di depan, boleh di belakang. Paham ya? Nah, pokoknya kalau kutipannya kok panjang 4 baris terlebih, itu sumbernya wajib di depan. Udah. Yang perlu kamu perhatikan itu. Kemudian apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan, ya diberikan tanda titik-titik 3 itu ya, diberikan kurung siku, sudah paham. Kemudian ketika menghilangkan satu kalimat atau lebih, ya tetap diberikan titik-titik sepanjang satu baris itu. Nah, kemudian apabila pengutip ingin memberikan penjelasan atau menggarisbawahi, tinggal dibuat tulisan yang berbeda, gitu ya. Kemudian dibuat catatan kaki. Nah, jadi yang perlu kamu perhatikan ini saja. Ini poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Ini ya. Kita bahas contohnya kutipan langsung yang panjangnya terdiri dari 4 baris atau lebih. Nah, semisal ini nih. Kita latihan yang pakai ini aja dulu. Nah, semisal kalian membuat tulisan seperti ini di dalam skripsi Anda. Dalam skripsi Anda kalian membuat tulisan seperti ini. Nah, ini katakanlah kalian menyusun skripsi.
Nah, kalian mengatakan pembelajaran drama belum diajarkan dengan baik. Ini berarti materi bahasa ya. Nah, pembelajaran hanya difokuskan kepada materi tanpa disertai praktik. Selain itu, guru merasa pementasan drama itu hanya membuang-buang waktu pelajaran. Nah, ini kan materi yang dulu Anda dapatkan saat SMA. Nah, rata-rata guru menganggap bahwa pembelajaran ini ya membuang-buang waktu. Pun semisal diajarkan hanya sebatas teori saja, tanpa disertai praktik. Semisal ada sekolah yang menyuruh siswa praktik bermain drama, itu hanya sekadar formalitas, tidak totalitas gitu ya. Semisal harusnya totalitas itu ketika memerankan suatu peran petani, maka ya kostumnya petani, membawa cangkul, membawa caping gitu. Nah, itu totalitas. Kemudian berada di atas panggung dengan lightning, pokoknya suasana benar-benar mirip seperti drama. Karena ini baris pertama, maka akan menjorok, ya enggak? Baris pertama menjorok sebuah paragraf. Nah, ini polemik atau permasalahan yang dialami seputar pembelajaran drama. Hanya diterangkan materi, tapi praktiknya itu tidak ada, atau praktiknya hanya formalitas. Nah, pendapat kita, ini kan pendapat kita. Pendapat ini harus diperkuat oleh kenyataan, realita, atau diperkuat paling tidak oleh para pakar. Para pakar juga menyatakan hal serupa, permasalahan drama itu ya seperti ini. Gitu ya. Kenapa perlu dibuat kutipan dari para pakar agar tulisan kita ini benar-benar didukung atau benar-benar kuat, tidak mengada-ngada, kita tidak asal ngomong, tapi beberapa pakar juga senada dengan pendapat kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita membuat kutipan. Nah, katakanlah kalian mencari buku, mencari referensi, ketemu nih bukunya Rahmanto yang terbit tahun 2015, halaman 20. Rahmanto mengatakan bahwa praktik pembelajaran drama di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada aspek kemampuan siswa. Siswa paham dengan hakikat drama, pengertian drama itu paham. Bahkan teknik-teknik yang harus diperhatikan dalam bermain drama itu juga paham. Intinya teori terkait drama dipahami oleh siswa. Akan tetapi guru tidak mengajarkan bagaimana menampilkan drama yang baik. Pentas drama itu tidak diajarkan. Materinya diajarkan, tapi pentasnya tidak diajarkan. Diperparah lagi, minat dan motivasi siswa sendiri untuk bermain drama itu sangat rendah. Materi kali ini bermain drama. Malas saya kalau disuruh bermain drama di depan panggung, dilihat banyak siswa. Nah, alhasil pembelajaran drama hanya diajarkan sepintas lalu. Ya udah deh, yang penting udah diajarkan materinya, udah ganti materi lain. Nah, ini kan berarti permasalahan yang dapat kita gunakan untuk mendukung opini kita kan. Nah, ini kita copy sama persis. Nah, kita copy sama persis. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini kita paste. Kemudian yang berwarna merah ini adalah bagian dari kutipan tadi, ya enggak? Yang berwarna merah ini adalah tulisan kutipan kita. Berarti kan bukan tulisan kita. Tadi pendapatnya siapa tadi? Pendapatnya si Rahmanto tahun 2015. Nah, berarti seperti ini.
Ingat, kita harus menambahkan kata-kata penjembatan antara tulisan kita yang dicetak hitam dengan kutipan. Tahun 2015, halaman berapa tadi? Di bukunya Ramanto halaman 20. Yang menyatakan koma spasi tanda petik gitu ya, dan diakhiri dengan tanda petik. Ingat, ini kan ternyata ketika kita paste ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di sini 5 baris, ada 6 baris dengan praktik, sehingga harus menggunakan tata cara penulisan kutipan langsung 4 baris atau lebih, yakni harus ganti baris. Nah, harus ganti baris, kemudian ditulis menjorok, gitu ya. Ditulis menjorok, ini menjorok seperti ini. Ini kan tadi tulisan kita di skripsi, ini harusnya 2 spasi. Nah, ini 2 spasi. Yang kutipan kita tetap 1 spasi, ya. Tetap 1 spasi pertama, tetap 1 spasi, kedua menjorok, ketiga sumber harus diletakkan di depan. Ingat, gitu ya. Jadi yang perlu kamu perhatikan ketika kamu membuat kutipan langsung ini. Nah, yakni harus ganti baris, kedua ditulis spasi tunggal itu 1 spasi, kemudian menjorok 7 ketukan atau yang paling tidak pokoknya menjorok gitu ya. Kemudian sumber kutipan ditulis sebelum. Nah, sumber kutipan ditulis sebelum kutipan. Udah. Berarti ada 4 poin ini yang perlu kamu perhatikan dalam membuat kutipan langsung 4 baris atau lebih. Ya, ini harus berganti baris. Jadi di sini kamu nggak boleh kamu tuliskan kutipannya ini lanjutan di sini. Nah, lanjutan di sini ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Harus ganti baris. Walaupun ini semua ini sebetulnya satu paragraf. Ini semua ini satu paragraf. Tapi karena dalam paragraf itu ada kutipan langsung 4 baris atau lebih, maka kutipannya harus enter. Gitu ya. Kemudian ditulis dengan spasi tunggal, ini semuanya ini spasi tunggal. Nah, kemudian menjorok 7 ketukan. Nah, ini menjorok, tidak boleh satu baris, tidak boleh dengan baris ini. Nah, tidak boleh senada dengan ini, enggak boleh, harus menjorok. Kemudian sumbernya ditulis sebelum. Ingat, harus ditulis sebelum kutipan. Jadi harus ditulis di sini, ya. Nah, sumber kutipan di sini. Tidak boleh kamu tuliskan sumbernya di sini, itu enggak boleh, ya. Ketika kamu tuliskan di sini, ya tidak sesuai dengan aturan, berarti salah, gitu ya. Nah, itulah tata cara penulisan kutipan langsung 4 baris atau lebih. Paham ya? Terus bedanya dengan kutipan langsung kurang dari 4 baris apa? Semisal lupa, kemarin kan sudah saya terangkan. Nah, ya bedanya semisal seperti ini nih. Nah, ini. Nah, Rendra dalam bukunya tahun 2010 mengatakan seperti ini nih. Pengajaran drama sekarang ini itu hanya berorientasi pada nilai belaka. Ya pokoknya siswa itu dikasih teori, nilainya baik, bisa mengerjakan ujian,
bisa mengerjakan soal, tapi tidak diajarkan sampai ke tahap apresiasi. Perform di depan panggung itu tidak. Nah, ini yang ngomong Rendra nih. Rendra seorang sastrawan penyair itu loh. Nah, maka pendapat ini bisa kita gunakan untuk memperkuat skripsi kita tadi. Ini kita copy. Nah, otomatis ini hanya 2 baris kan, maka menggunakan kutipan langsung kurang dari 3 baris syaratnya. Nah, ingat, ketika kutipan kurang dari 3 baris itu kan harusnya ditulis ke dalam teks, ya enggak? Harusnya kan ditulis di sini nih, harusnya ditulis di sini. Nah, tapi ingat, ini kan kutipan langsung. Ini kutipan langsung yang panjangnya 4 baris atau lebih. Ketika diawali kutipan langsung yang panjangnya 4 baris atau lebih, itu tidak boleh gabung, ya, tidak boleh gabung. Jadi kamu ketika menuliskan di sini itu nggak boleh. Nah, paham ya? Jadi ini jangan kamu tuliskan di sini, tapi harus enter, harus ganti baris, gitu ya. Jadi kuncinya pokoknya kutipan langsung itu yang ini tidak boleh digandeng dengan paragraf apa-apa, tulisan apapun nggak boleh. Harus kutipan ini saja. Nah, jadi ketika nanti kamu lanjutkan, harus ganti baris di sini. Nah, ingat tidak menjorok. Kenapa? Karena masih dalam satu paragraf. Hal ini diperkuat oleh Ramanto yang menyatakan bla bla bla. Kemudian Rendra juga mengatakan. Rendra tahun berapa tadi ya? Tahun 2010 halaman 35. Nah, jadi ketika kamu membuat kata-kata penjembatan seperti ini harus dibaca enak. Hal ini diperkuat oleh Ramanto yang menyatakan bla bla bla. Rendra juga mengatakan yang sama. Rendra juga mengatakan, nah ini kan enak nih. Nah, ini tadi kita copy, kita paste. Nah, ini mic-nya siapa nih yang belum dimatikan? Nah, ingat diberikan tanda petik. Nah, diberikan tanda petik. Nah, ini kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 4 baris. Nah, terus yang ini yang ngomong siapa ini? Ini yang ngomong kita sendiri. Ini tulisan kita, tulisan kita. Nah, ini tulisan kita. Yang hitam ini tulisan kita, ini juga tulisan kita sendiri. Kemudian yang merah ini kutipan langsung 4 baris atau lebih. Yang biru ini juga kutipan langsung tapi kurang dari 4 baris, gitu ya. Nah, terus andai kata tidak ada kutipan ini, bagaimana nih? Nah, semisal ini tidak ada. Nah, maka kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 14 ini harus include ke dalam teks. Harus ditulis di sini. Nah, harus ditulis di sini, tidak boleh enter, gitu ya. Nah, sehingga jadilah seperti ini. Nah, gini tulisannya. Paham ya? Nah, inilah bedanya kutipan langsung 4 baris atau lebih yang berwarna merah dan kutipan langsung kurang dari 4 baris yang berwarna biru. Nah, ini berarti
catatan kutipan langsung. Terus yang kutipan langsung catatan langsung yang panjang, catatannya yang panjangnya kurang dari 4 baris berarti yang biru, Nah, ini yang biru. Yang perlu kamu perhatikan. Ditulis masuk ke dalam teks atau lanjutan tulisan kita. Kedua, menggunakan spasi ganda itu jika skripsi, atau 1,5 spasi jika makalah. Kemudian diawali tanda petik, kutipan langsung semuanya tanda petik ya, diawali tanda petik dan huruf kapital. Nah, ini juga ini. Sama, kutipan langsung 4 baris atau lebih dan kutipan langsung kurang dari 4 baris sama. Pokoknya diawali tanda petik dan huruf kapital. Cuma kalau kutipan langsung kurang dari 4 baris ini, nah yang ini nih, nah yang ini, nah ini harus ditulis lanjutan teks, kecuali jika di atas itu ada kutipan langsung 4 baris terlebih, maka harus tetap ganti baris gitu ya. Kemudian menggunakan spasi ganda. Karena tadi kita menuliskan ini di dalam skripsi kan, maka harusnya ini ditulis dengan spasi ganda. Ini spasi ganda. Kita buat dulu spasinya spasi ganda. Nah, jadilah seperti ini spasi ganda. Kemudian diawali tanda petik dan huruf kapital. Udah selesai. Itulah bedanya kutipan langsung 4 baris dan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Itu ya. Nah, bedanya seperti ini nih. Nah, udah selesai. Kita lanjut ke jenis kutipan lainnya. Nah, ini materi kutipan terakhir ini. Ya, ini kutipan tidak langsung. Pertama yang harus kamu perhatikan, kutipan ditulis menggunakan bahasa sendiri, tetapi intinya sama. Berarti kita ambil inti paragraf, inti tulisan, inti kalimat, kemudian kita tuangkan ke dalam skripsi menggunakan kata-kata kita sendiri, gitu ya. Nah, keunggulannya kita bisa mengutip berhalaman-halaman. Terus kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Sebagaimana teks biasa itu sebagaimana teks di atasnya itu. Ketika teks di atas itu 2 spasi, maka kutipannya juga 2 spasi. Ketika teks di atasnya itu 1,5 spasi, maka kutipannya juga 1,5 spasi, gitu ya. Nah, ini yang perlu kamu pahami, poin pertama, kemudian poin kedua,
Kemudian sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah. Nah, udah. Pokoknya intinya kutipan itu boleh sebelum dan sesudah. Khusus untuk kutipan langsung 4 baris atau lebih itu harus sebelumnya, gitu ya. Nah, apabila ditulis sebelum kutipan teks, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks. Diikuti tanda kurung buka tahun ini tata cara penulisan sumber. Nah, ini sudah saya terangkan. Apabila ditulis sesudah kutipan, berarti nama dimasukkan ke dalam tanda kurung. Gitu ya. Nah, kita langsung praktik saja. Penulisan kutipan tidak langsung. Nah, nih. Ini data ketiga. Tadi kan ada data pertama dari ini. Ini data pertama ini, kutipan pertama ini, kutipan pertama. Ini kutipan pertama. Ini kutipan kedua. Nah, kita akan menambahkan kutipan ketiga lagi. Gitu ya. Jadi ketika kamu mengutip, itu boleh kamu mengungkapkan dengan berbagai sumber kutipan. Supaya apa? Supaya tulisan Anda itu benar-benar kuat gitu ya. Karena didukung tidak hanya satu pakar, tapi beberapa pakar. Nah, kemudian kita buat ini. Nah, kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Nah, ingat, tidak boleh ganti baris. Yang hanya ganti baris itu kutipan langsung 4 baris atau lebih. Nah, ini kata-kata penjembatannya. Senada dengan pendapat kedua pakar di atas, Rohmani menjelaskan bahwa, ingat, kutipan tidak langsung itu diawali kata bahwa dan tidak diawali huruf kapital. Ini kan guru nih. Guru cenderung menganggap mengajarkan drama secara totalitas.
Nah, kita tulis. Nah, guru tidak diawali huruf kapital. Guru cenderung menganggap mengajarkan drama, guru berpendapat menjelaskan bahwa guru menilai, nah gitu ya, menilai pembelajaran drama, pembelajaran bermain drama, nah secara total, nah hanya akan membuang waktu sebab materi pelajaran lainnya nah belum disampaikan. Nah, ini kan udah berbeda nih. Ini tulisan kita. Yang biru ini tulisan kita. Nah, yang merah, yang hitam tulisan kita, yang biru ini kutipan. Guru menilai pembelajaran drama secara total boleh, totalitas. Nah, hanya akan membuang waktu sebab materi pelajaran lainnya belum disampaikan. Kan sama. Guru cenderung menganggap mengajarkan drama secara totalitas justru membuang-buang waktu pelajaran padahal masih banyak materi yang belum diajarkan. Sebab materi pelajaran lain belum disampaikan. Nah, kan berarti kan sama. Kita mengambil intinya, kemudian kita tuangkan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, gitu ya. Nah. Jadi inilah perbedaan kutipan langsung. Nah, ini kutipan langsung 4 baris atau lebih. Ini. Kemudian yang ini kutipan tidak langsung, kutipan langsung kurang dari 4 baris. Ini kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang terakhir ini kutipan tidak langsung. Nah, bedanya itu ya. Tata cara penulisannya nanti seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Yuk, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Itu ya. Inilah praktik penulisan kutipan. Kita screenshot dulu daftar hadirnya karena 3 menit lagi time out. Mic yang belum dihidupkan silakan dihidupkan. Yuk, mic yang belum dihidupkan silakan dihidupkan biar enggak tulisan nama doang. Mbak Nindira, Mbak Erinda, Mas Agus, Mas Ahmad, Dia. Nah, semuanya dihidupkan. Dalam hitungan ketiga, nah silahkan kalian bergaya boleh. Nah, 1, 2, 3. Cis.
Kok belum bisa? Dah. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Cheese. Udah. Kita lanjutkan di Zoom lagi. Ini saya stop dulu karena mau ganti.